Pria muda tampan ini bernama Ling Wai, CEO perusahaan e-commerce yang cukup ternama. Ia dikenal sebagai sosok yang perfeksionis, ambisius, dan selalu bertindak tegas pada karyawan yang korup. Sementara itu, Gu Xin, gadis cantik seorang kurir barang yang ceria dan selalu bersemangat menjalani hari. Sedari kecil, ia hidup sebatang kara di sebuah apartemen sewaan. Kehidupannya yang keras memaksanya untuk bekerja siang dan malam untuk mengantar barang ke penjuru kota. Seperti saat itu, ia mengantarkan buket bunga ke kantor Ling Wai. Melihat ketampanan pria yang ada di sebelahnya, membuat Gu Xin merasa terpana. Ternyata hari ini adalah hari peringatan kematian ibu Ling Wai, sehingga ia berniat ke pemakaman. Ling Wai curiga dengan sebuah mobil yang terus membuntutinya, hingga ia pun mengambil jalan yang berbeda. Di sebuah jalanan berkelok sepanjang laut itulah, Ling Wai baru menyadari jika rem mobilnya ternyata tidak berfungsi. Ia pun dibuat panik hingga sebuah truk besar tiba-tiba muncul hendak menabraknya. Berniat menghindari truk, mobil Ling Wai justru menabrak pembatas jalan hingga seketika ia terjun ke laut. Belum diketahui siapakah yang menjadi dalang semua ini, namun sepertinya kakak tiri Ling Wai yang bernama Ling Fong terlibat di dalamnya. Dua orang preman terlihat menjadi saksi di TKP. Mereka menghubungi Ling Fong dan mengabarkan kondisi Ling Wai saat ini. Di tengah hujan deras, Gu Xin melihat seorang pria sedang berdiri di tengah jalan dalam keadaan lemah dan mengalami luka di wajahnya. Seketika, Gu Xin sangat terkejut hingga ia tak bisa mengendalikan sepeda motornya. Ia menabrak Ling Wai hingga pria itu pingsan. Gu Xin lalu membawanya ke rumah sakit, namun ruang IGD sudah penuh. Penanganan terhadap Ling Wai sempat tertunda. Beberapa menit kemudian, Ling Wai akhirnya sadarkan diri. Dari kejauhan, ia melihat beberapa preman yang sibuk mencari keberadaannya. Ling Wai menarik Gu Xin dan bersembunyi di balik tubuh mungilnya. Karena banyaknya pengunjung, secara tak sengaja bibir Gu Xin mencium Ling Wai. Kabar kecelakaan Ling Wai mengejutkan keluarganya. Ayahnya yang bernama Ling Tain sangat syok dan tak menyangka putranya mengalami nasib naas. Insiden itu pun menjadi berita utama di televisi. Bukan hanya Ling Wai sebagai pimpinan kantor New Wei, namun karena Ling Wai adalah kandidat penerus dari perusahaan Ling Group. Seorang gadis bernama Ensin diketahui menyukai Ling Wai sedari lama. Ia tampak sedih mendengar berita itu, namun ayahnya justru menganggapnya sebagai peluang besar karena pihak saingan sedang dalam masalah. Ia berencana untuk mengembangkan bisnis selagi perusahaan Ling Group menyelesaikan konflik internal. Setelah kondisi Ling Wai stabil, ia mengancam akan melaporkan Gu Xin karena telah memukulnya. Gu Xin memohon untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Anehnya, Ling Wai justru bertanya tentang dirinya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tak ingat apapun setelah mengalami kecelakaan. Dokter mendiagnosisnya mengalami gagal otak dan amnesia sementara. Ketika Gu Xin melihat tagihan rumah sakit, ia menyarankan Ling Wai untuk berobat jalan karena lukanya yang tidak begitu parah. Namun Ling Wai justru menuntut ganti rugi yang cukup banyak. Gu Xin mengaku tak punya uang. Ia bahkan sedang menunggak sewa dan terancam diusir oleh pemilik rumah. Karena tak mengingat alamat dan keluarganya, dengan berat hati, Gu Xin menawarkan tumpangan untuk Ling Wai tinggal bersamanya. Ia berniat memberikan kompensasi dan akan merawat Ling Wai sampai sembuh. Ling Wai setuju hingga keduanya pun menandatangani surat perjanjian. Betapa terkejutnya Ling Wai karena apartemen Gu Xin yang kecil yang sangat berbeda dengan gaya hidupnya yang mewah. Saat di kamar, ia melihat pakaian dalam berserakan dan ruangan yang berantakan. Tak sengaja, Ling Wai melihat foto Gu Xin dengan ibunya. Gadis itu pun segera menyembunyikannya. Ling Wai juga memuji kemampuan Gu Xin dalam menggambar komik, meskipun Gu Xin mengaku jika semua itu hanya sekedar hobi.
Ling Wai memilih tidur di sofa ketimbang kamar tidur Gusen yang berantakan. Tak hanya itu juga, ia mengeluh tentang kipas angin yang dirasa sangat membahayakan seseorang yang ada di bawahnya. Gusen pun memindahkan sofa tersebut dan mengaturnya dengan rapi. Keesokan paginya, Gusen menempatkan kursi di samping Ling Wai, khawatir pria itu akan terjatuh. Gusen ternyata sudah pergi bekerja. Meskipun ia hanya makan mie instan, namun Gusen justru menyiapkan sarapan yang sehat bagi Ling Wai. Ia juga membelikannya sendal dengan label harga yang tetap terpasang agar bisa mengurangi jumlah hutangnya. Menjelang siang, saat Gusen bekerja, ia menerima kabar dari tetangga bahwa apartemennya tengah terbakar. Karena panik, Gusen bergegas pulang dan melihat kepulan asap yang ternyata berasal dari microwave yang mengalami konslet. Gusen memberikan nomor telepon kepada Ling Wai jika ada keadaan darurat. Sepanjang hari, Ling Wai selalu membuatnya marah karena sikapnya yang ceroboh dan bahkan merugikan pemilik kedai. Gusen juga terpaksa menjemputnya saat Ling Wai tersesat dan tak tahu arah pulang. Di malam itu, Gusen mengingatkan Ling Wai agar tak menyentuh televisi pemilik rumah, khawatir benda tersebut dirusaknya. Tak lama kemudian teriakan keras terdengar dari kamar mandi. Ling Wai melihat seekor kecoa yang membuatnya sangat takut, padahal Gusen dengan mudah menyingkirkannya. Ia bahkan meledek Ling Wai bahwa kecoa itu mungkin akan kembali merayap di kakinya. Keesokan paginya, keduanya pun pergi ke supermarket berniat membeli obat serangga. Gusen menyemprot seluruh apartemennya. Saat memberi makan kucing liar, ia melihat selebaran anjing peliharaan yang hilang. Sebuah ide muncul di pikirannya. Gusen mengambil foto Ling Wai dan membuat selebaran untuk membantunya menemukan keluarganya. Namun Ling Wai mengambil ponselnya dan menghapus foto-foto itu. Gusen mencoba mengambilnya kembali, namun ia tersandung dan tubuhnya jatuh menimpa Ling Wai. Keduanya pun segera menjauh karena merasa canggung. Menyadari bahwa Ling Wai ingin tetap bersembunyi, Gusen bercanda dan menuduhnya sebagai buronan. Ling Wai memperingatkan gadis itu jika mungkin ia bisa melakukan hal yang lebih berbahaya apabila Gusen gagal membayar hutang. Gusen berjanji akan membayarnya, namun akan membutuhkan waktu yang lama karena ekonominya yang belum stabil. Pemadaman listrik tiba-tiba menghentikan obrolan keduanya. Ling Wai memperhatikan gelang yang dipakai Gusen. Gadis itu menjelaskan bahwa benda itu adalah hadiah dari saudara angkat laki-lakinya yang kini ada di luar negeri. Keesokan harinya, anggota Dewan Direksi Grup Ling bertemu dengan Ling Tain. Mereka mendesaknya untuk menunjuk pimpinan New Lab yang baru demi kestabilan perusahaan. Ling Tain menuduh mereka hanya peduli pada keuntungan ketimbang keselamatan putranya yang sampai saat ini belum ditemukan. Setelah membubarkan mereka, Ling Tain merenungkan masa kecil Ling Wai yang mana ia selalu pendiam, selalu patuh dan menyimpan penderitaannya sendiri hingga pada akhirnya suatu penyakit membuatnya tumbang. Sementara itu, Gusen bertemu dengan Ansin dan teman-temannya saat ia sedang mengantar pesanan. Salah satu dari mereka menghina Gusen karena telah menjadi anak angkat keluarga Gu yang sebenarnya tidak diinginkan. Ansin membela dan bahkan menawarinya pekerjaan, namun Gusen menolak. Wanita itu terus mengejeknya, yang membuat Gusen melemparkan minuman ke wajahnya. Saat di rumah, Ling Wai terbangun dari mimpi buruk tentang Ling Fong yang pernah mendorongnya ke danau. Tanpa Ling Wai sadari, wastafel rumah sedang bocor dan kembali membangkitkan rasa ketakutannya kepada air. Ketika Gusen pulang, ia memarahi Ling Wai, namun ia juga sedikit kasihan karena Ling Wai sepertinya mengalami trauma. Untuk menenangkannya, ia memberinya earphone dengan musik favorit. Beberapa hari kemudian, Gusen membawa Ling Wai ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Ling Wai merasa cemburu ketika Gusen berbicara dengan seorang dokter. Saat perawat bertanya apakah Ling Wai sudah punya pacar, pria itu pun langsung berkata jika Gusen bukan pacarnya. Saat perjalanan pulang, keduanya melewati lapangan basket. Dengan menggunakan tangan, Ling Wai melihat Gusen menangkap bola yang melesat dan dengan mudahnya mencetak gol.
Kehebatannya pun mendapat pujian dari para pemain. Ling Wei kemudian melihat luka di tangannya. Ia bersikeras untuk mengobatinya meskipun Gusen sebenarnya merasa sedikit malu. Karena stok makanan habis, keduanya pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dalam perjalanan pulang, hujan mengguyur dengan deras yang membuatnya menunggu di halte bis. Ling Wei menyuruhnya untuk memanggil taksi, namun Gusen menyarankan untuk naik bis agar lebih berhemat. Sebuah bis yang lewat menyiram air ke arah keduanya yang membuat Ling Wei dan Gusen basah kuyup. Ketika sampai di rumah, Ling Wei segera mandi dan tanpa diduga ia meminta bantuan Gusen karena kakinya yang masih sakit. Gusen sebenarnya ragu, namun ia akhirnya setuju ketika Ling Wei menawarinya sejumlah uang. Gadis itu pun mengantar Ling Wei ke kamar mandi. Melihat bagian tubuh Ling Wei yang terekspos membuat Gusen salah tingkah. Saat memberikan sabun, Gusen terpeleset dan tanpa sengaja ia terjatuh ke dalam bathtub. Merasa malu karena kedekatan yang begitu tiba-tiba, Gusen membiarkan pria itu membantunya keluar dan ia berkata akan menunggunya selepas mandi. Kejadian yang begitu memalukan itu sangat membekas dalam ingatan Gusen dan menginspirasinya untuk mengubahnya dalam sebuah komik. Keesokan harinya, manajer Gusen yang bernama Doming kembali dari luar kota. Pria itu membawakannya oleh-oleh untuk para tim. Namun, ia justru memberikan hadiah yang lebih spesial untuk Gusen. Pria itu bersikeras mengantarnya pulang, sembari memegang buket bunga dan hendak mengakui perasaan cintanya. Gusen merasa tak nyaman hingga ia berbohong bahwa dirinya sudah punya pacar. Ia meminta Doming menyimpan hadiah itu dan memberikannya kepada gadis lain saja. Ling Wei mengamati dari jendela. Ia tampak cemburu melihat kedekatan antara Gusen dengan pria lain. Ia juga menyembunyikan semua vas di apartemen, berharap Gusen membuang buket bunganya. Di malam itu, saat makan malam bersama, Ling Wei mencoba bercanda dengan Gusen, namun gadis itu tetap menjaga jarak. Untuk mencairkan suasana, Ling Wei menunjukkan 2 tiket film, berniat mengajak Gusen nonton di akhir pekan. Di waktu yang ditentukan, Gusen mencoba pulang kerja tepat waktu, namun seorang rekan kerja memintanya untuk melakukan lembur. Gusen pun setuju, meskipun sebenarnya ia telah berjanji untuk bertemu dengan Ling Wei. Pekerjaan terus berdatangan hingga Gusen terpaksa pulang larut malam. Tanpa Gusen ketahui, Ling Wei sudah menunggunya di bioskop hingga tiket itu pun hangus karena film telah dimulai. Beberapa jam kemudian, Gusen tiba dan mendapati Ling Wei masih menunggunya dengan setia. Meskipun kecewa, Ling Wei mengajaknya untuk pulang saja. Namun Gusen bersikeras menebus kesalahannya. Ia membeli tiket untuk pertunjukan terakhir hingga keduanya menghabiskan akhir pekan dengan canda tawa. Ling Wei dan Gusen menikmati film tersebut dan pulang dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Keesokan paginya, Gusen mendapati Ling Wei telah pergi. Ia hanya melihat sikat giginya di kamar mandi dan berpikir Ling Wei telah pergi ke suatu tempat. Karena khawatir, Gusen bertukar shift untuk mencari Ling Wei. Ia mengunjungi setiap tempat yang pernah keduanya datangi bersama. Sementara itu, Ling Wei ternyata pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan seorang teman bernama Dr. Xiao. Ling Wei hendak mengambil hasil tes DNA. Ia juga meminjam uang dan meminta penggantian dari Alice. Beberapa minggu sebelumnya, Ling Wei telah bertanya kepada asistennya tentang Juan, mantan selingkuhan ayahnya yang kini memiliki saham Promise Company. Di luar dugaan, amnesia Ling Wei ternyata palsu. Ia rupanya sudah mengetahui jika Ling Fong yang mengirim para preman untuk menghabisinya. Dari rumah sakit, Ling Wei meminta Alice untuk melakukan penyelidikan. Ling Wei memutuskan untuk tetap tinggal bersama Gusen demi mengatur strategi. Setelah menggunakan sikat gigi untuk bahan tes DNA, hasilnya menunjukkan jika Ling Wei dan ayahnya tidak memiliki hubungan darah. Alice kemudian melaporkan pelanggaran keamanan cyber di perusahaan sekaligus peran Ling Fong dalam serangan terhadap Ling Wei. Alice juga mengatakan saingan mereka telah mencuri karyawan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Ling Wei menyuruhnya untuk menyelidiki lebih lanjut.
林峰总。 Saat ia bersiap untuk pergi, ia melihat Gusin dari seberang jalan. Gusin rupanya sangat panik mencari keberadaan Ling Wei dan terus memanggil namanya. Seketika, Ling Wei mengingat momen manis kebersamanya dengan Gusin yang membuatnya terenyuh dengan ketulusan gadis itu. Di malam harinya, keduanya bertemu di taman bermain. Gusin tersandung hingga tanpa sengaja ia jatuh ke pangkuan Ling Wei. Gusin lantas bertanya, mengapa Ling Wei pergi tanpa pamit? Pria itu pun beralasan jika dirinya hanya pergi untuk mencari udara segar dan tidak memiliki HP untuk menghubungi Gusin. Keduanya pun pulang dan saat di dapur, Gusin mencoba mengerjai Ling Wei dengan soda yang dikocok, namun usahanya gagal. Ketika Gusin meminta bantuan untuk membersihkan rumah, Ling Wei terus mengingatkannya tentang hutangnya. Gadis itu pun sedikit cemberut melihat ekspresi Gusin yang menggemaskan. Ling Wei tak kuasa mencubit pipinya. Di lain tempat, adik laki-laki Ling Wei yang bernama Ling Sang mengunjungi Ensin dan membawakan kartu permainan serta hadiah untuk Ibu Ensin. Setelah Ling Sang pergi, Ibu Ensin membujuk putrinya untuk mendekati Ling Sang saja agar bisa mengambil alih grup Ling secara lancar. Meskipun saat itu sebenarnya Ensin lebih menginginkan Ling Wei untuk menjadi pelabuhan cintanya. Di malam itu, Ling Wei khawatir ketika Gusin tak kunjung pulang. Gusin sebenarnya sedang merasa gelisah saat berjalan sendirian selepas bekerja. Ia merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya. Tak lama kemudian, Ling Wei muncul dan mengantarnya untuk pulang. Setibanya di rumah, Gusin membuka paket belanjaan yang cukup banyak. Ia berkata jika sebuah tos serba sedang melakukan diskon besar-besaran. Ling Wei mengatakan jika itu hanyalah taktik pemasaran, namun Gusin tetap menganggapnya sebagai bentuk penghematan. Gusin juga membeli ponsel bekas untuk Ling Wei. Meskipun tidak baru, namun ponsel tersebut masih layak digunakan untuk keduanya berkomunikasi. Karena lapar, Gusin berencana membuat mie instan di malam yang sudah larut. Ling Wei mengambil alih tugas memasak. Keahliannya yang sangat cekatan memotong sayur dan daging membuat Gusin terkesan, apalagi dengan cita rasa makanannya yang sangat enak yang membuat Gusin tak berhenti makan. Ketika Ling Wei mengetahui bahwa Gusin sering makan mie untuk menghemat uang, ia pun berjanji akan memasakkan setiap hari untuknya. Keesokan harinya, sembari berdiri di balkon, Ling Wei membayangkan Gusin yang terjatuh dari pagar pembatas karena kurangnya safety. Khawatir akan keselamatannya, Ling Wei menghubungi Dr. Xiao untuk meminjam uang. Ling Wei hendak menggunakan uang tersebut untuk meninggikan pagar pembatas, melapisi bagian yang sudah usang, dan membelikannya televisi baru serta komputer canggih. Gusin sangat bahagia dan menduga jika Ling Wei pasti memenangkan lotre. Ling Wei mengarang cerita karena ia ingin tetap merahasiakan identitasnya sebagai seorang CEO perusahaan. Berniat meringankan beban Gusin, ia bahkan memberinya kartu ATM untuk biaya hidup sehari-hari. Gusin terharu oleh kemurahan hati Ling Wei. Ia pun berjanji akan melakukan apapun yang diminta selama itu tidak melanggar hukum. Keesokan harinya, Duming dan beberapa rekan Gusin ingin mampir mengunjungi apartemennya. Gusin pun panik dan segera mengirim pesan kepada Ling Wei untuk bersembunyi. Namun ketika tiba di rumah, betapa terkejutnya Gusin saat Ling Wei berpakaian rapi dan sudah menyiapkan makanan mewah di atas meja. Di depan semua orang, Ling Wei secara terbuka mengumumkan bahwa ia memang tinggal bersama Gusin karena keduanya sepasang kekasih. Demi membuat teman-teman Gusin senang, Ling Wei bahkan memberikan hadiah-hadiah mahal. Ia bahkan meminta mereka untuk menjaga Gusin di tempat kerjanya.
Suatu malam saat Gusin bekerja seorang diri, Duming datang dalam keadaan mabuk dan mencoba mengganggunya. Gadis itu melawan dan mengunci diri di dalam toko. Mengetahui bahwa Gusin takut kegelapan, Duming memutus aliran listrik yang seketika memicu kenangan menyakitkan Gusin tentang kematian sang ibu. Saat panik melanda, Duming menerobos masuk ke dalam toko dan berniat melecehkan Gusin. Di waktu yang bersamaan, Ling Wei muncul dan menghajar pria itu hingga membuatnya pingsan. Segera Ling Wei membawa Gusin pulang. Ia merawat dan membujuknya untuk berhenti dari pekerjaannya. Gusin sangat berterima kasih pada Ling Wei, namun karena susah untuk mencari pekerjaan baru, Gusin tetap bekerja di keesokan harinya. Sebenarnya Gusin masih tak nyaman menghadapi sikap Duming yang mata keranjang. Di luar dugaan, Duming kini telah dipecat karena diketahui telah memalsukan data dan melakukan korupsi. Gusin saat itu bahkan menerima hadiah dari seseorang yang tidak dikenalnya. Gusin tak menyadari jika Ling Wei diam-diam telah membeli perusahaan tempatnya bekerja dan mengatur pemecatan terhadap Duming. Keesokan harinya, Gusin menemukan sebuah amplop coklat yang ia duga milik Ling Wei. Sembari menggodanya, ia memegang amplop itu yang membuat Ling Wei menarik tubuhnya dalam pelukan hingga keduanya berciuman. Ketika Ling Wei ingin mengklarifikasi peristiwa barusan, Gusin menghentikannya karena baginya tak ada yang perlu dibahas. Gusin lalu kembali ke kamarnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan ciuman romantis itu dan bahkan membayangkan Ling Wei sebagai tokoh utama dalam komiknya Bak Seorang Pangeran. Gusin mencoba meredakan ketegangan. Ia memberi Ling Wei es krim dengan alasan cuaca yang sedang panas. Saat berjalan sepulang bekerja, ia curhat pada sahabat mengenai Ling Wei dan mungkin Gusin telah menyukai pria itu. Sahabatnya bertanya apakah Ling Wei sudah punya pacar. Namun sebelum Gusin menjawab, tiba-tiba Duming muncul dan menghalangi jalannya. Menjelang malam, Ling Wei dibuat khawatir karena Gusin tak kunjung pulang. Kepanikannya semakin bertambah setelah mendengar adanya laporan tentang seorang penguntit di daerah tersebut. Ia lalu menelpon tempat kerja Gusin dan mengetahui bahwa gadis itu telah pulang lebih awal. Sebelum Ling Wei mencarinya, Alice tiba-tiba datang. Ia memberitahu bahwa Ling Fong mengadakan rapat pemegang saham dan menyarankan Ling Wei untuk hadir guna mengamankan grup perusahaannya. Di lain tempat, Duming mendekati Gusin untuk meminta maaf. Ia beralasan bahwa saat itu dirinya sedang mabuk sehingga tak bisa mengontrol diri. Gusin menerima permintaan maafnya, namun anehnya sikap Duming dengan cepat berubah. Ia bahkan menuduh Gusin berpura-pura polos untuk menarik perhatian para pria dan menyalahkannya karena telah menghancurkan karirnya. Duming lalu menyerang Gusin dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Beruntungnya Ling Wei datang tepat pada waktunya sehingga penculikan tersebut akhirnya digagalkan. Pertarungan sengit tak dapat terhindarkan. Meskipun Ling Wei awalnya kesulitan, pada akhirnya ia bisa mengalahkan Duming sebelum pria itu pingsan karena kelelahan akibat pukulan bertubi-tubi. Alice segera datang membantu. Ketika Gusin berkata jika mereka harus segera pergi ke rumah sakit, Alice meyakinkannya bahwa Ling Wei akan baik-baik saja. Mengira Alice adalah pacarnya, Gusin pun terdiam dan tak berani menanyakan apapun. Namun Alice menjelaskan bahwa ia berhutang nyawa kepada Ling Wei. Setelah kondisinya stabil, Ling Wei meminta maaf karena mengabaikan Gusin. Ia pun berjanji untuk melindunginya dari tindakan Duming. Keesokan harinya, Ensin bertemu dengan ayahnya untuk membahas sebuah proyek. Ayahnya menyarankan agar ia berhenti mengejar cinta Ling Wei dan mencari seseorang yang jauh lebih kaya. Ensin menghindari perdebatan dan ia pergi begitu saja. Sementara itu, Ling Wei menerima kabar terbaru dari Alice bahwa Duming telah dipenjara karena penyerangan dan percobaan penculikan. Namun pria itu mengaku bahwa seseorang menyatakan kepadanya jika Ling Wei lah yang memberi perintah untuk pemecatannya. Meskipun Ling Wei meragukannya, Alice mencurigai jika Ling Fong tahu akan hal ini. Ling Wei beralasan bahwa jika Ling Fong tahu dirinya masih hidup, maka Ling Fong tak akan tinggal diam.
Selama panggilan telepon berlangsung, Gusin keluar dari kamar dan bertanya tentang penelpon. Ling Wei memberitahunya bahwa itu adalah Alice yang ingin mengiriminya kursi roda baru. Ling Wei bisa melihat kecemburuan di wajah Gusin setiap kali nama Alice disebut. Siang harinya, Ling Wei keluar dengan kursi rodanya dan membeli bunga untuk Gusin. Dalam perjalanannya bertemu Alice, Ling Wei melihat Alice diikuti oleh seseorang dan menyuruhnya untuk bertemu di hotel saja. Di waktu yang bersamaan, Gusin sedang mengantarkan paket ke hotel tempat Ling Wei berada. Ia melihat Ling Wei tiba dengan buket bunga di tangan dan mencoba mengikutinya. Namun sayang, Gusin dihentikan oleh petugas keamanan. Saat ia hendak pergi, Gusin melihat Alice yang tiba menggunakan pakaian mini. Gusin lantas bertanya kepada resepsionis, hingga akhirnya ia mengetahui Alice dan Ling Wei telah memesan kamar yang sama. Di kamar itulah Alice membahas rapat pemegang saham yang akan datang untuk memilih pimpinan grup Ling yang baru. Ia memperingatkan bahwa sebagian besar pemegang saham akan berpihak pada Ling Fong karena ketidakhadiran Ling Wei. Alice pun mendesaknya untuk segera kembali. Ling Wei setuju untuk datang di malam itu juga. Ansin menerima pesan darinya yang mengatakan bahwa Ling Wei memiliki urusan penting, namun setelah selesai ia akan kembali padanya. Keesokan harinya, Ling Tian mengadakan pertemuan dengan dewan dan pemegang saham untuk memilih pimpinan yang baru. Dengan absennya Ling Wei, Ling Fong adalah satu-satunya kandidat yang terkuat. Saat Ling Fong menyampaikan usulannya, ruangan menjadi hening ketika Ling Wei masuk bersama Alice yang membuat semua orang sangat terkejut. Ekspresi Ling Fong sangat kesal saat menyadari rencananya untuk menyingkirkan Ling Wei telah gagal. Ling Tain dengan seksama membongkar proposal Ling Fong yang ternyata menunjukkan resiko dan potensi kerugian perusahaan dalam jangka panjang. Ling Wei juga mengungkapkan bahwa ia telah mengumpulkan banyak bukti yang mengungkap kekurangan dalam proyek real estate Ling Fong. Ketika Ling Tain meninjau dokumen tersebut, ia pun marah saat mengetahui bahwa Ling Fong telah mengejar keuntungan yang sedikit dengan mengorbankan masa depan perusahaan. Ling Tain menentang pengangkatan Ling Fong dan sebagian besar pemegang saham menyetujuinya. Hal itu pun membuat Ling Fong menuduh Ling Wei telah mempermalukannya di depan umum. Ling Wei tetap tenang dan menunjukkan rekaman kamera dashboard mobil yang membuktikan keterlibatannya dalam kecelakaan mobil yang Ling Wei alami. Meskipun Ling Fong membantah tuduhan tersebut dan mengklaim video itu palsu, namun Ling Tain memihak pada Ling Wei. Merasa kecewa, Ling Tain mengatakan pada Ling Fong bahwa ia seharusnya mendapatkan jabatan pimpinan melalui prestasi seperti yang telah dilakukan Ling Wei selama ini. Setelah Ling Tain pergi, Ling Fong melontarkan hinaan kepada Ling Wei dan mencoba menyerangnya. Ling Fong kemudian mengeluarkan peringatan, jika Ling Wei diangkat menjadi penerus, maka nyawanya dalam bahaya. Sementara itu, Gusen merindukan kehadiran Ling Wei. Kenangan tentang waktu kebersamaan keduanya terus terlintas di benaknya. Ia pun berharap Ling Wei akan segera kembali. Ketakutannya akan kegelapan membuatnya gelisah saat berjalan pulang di malam hari. Gusen tak menyangka di hari itu ia mendapati apartemennya sangat terang dilengkapi dengan kamera CCTV. Semua perubahan itu rupanya diatur oleh Ling Wei secara diam-diam untuk melindungi gadis itu dari kejauhan. Keesokan harinya, di tempat bekerja, Gusen dikunjungi oleh saudara laki-lakinya yang bernama San. San diketahui baru saja kembali dari luar negeri. Khawatir akan kondisinya, San mengundangnya untuk mengajak makan bersama. Meskipun Gusen meyakinkan bahwa ia baik-baik saja, namun San merasakan ada masalah yang sedang Gusen sembunyikan. Tanpa sepengetahuannya, Ling Wei telah mengirim seseorang untuk mengikuti keduanya. Ia pun merasa cemburu melihat Gusen bersama pria lain. Suatu hari, Yang Hong menyarankan untuk mengundang Gusen ke acara pesta ulang tahun Yuan Xiao. Ia mengingatkannya bahwa gadis itu masih terhubung dengan keluarga Gu. Wanita itu pun segera menelpon Gusen, dan dengan berat hati Gusen setuju untuk hadir karena ia menghormati Yang Hong. Di pesta itu, Gusen tiba bersama Suan dan memberikan hadiah kepada ayahnya.
Di dekatnya, Ling Fong dan Ling San mendengar bisikan bahwa mungkin gadis itu adalah anak ayah mereka. Ling Fong segera mendekatinya, namun tiba-tiba Ling Wai bergabung dengan mereka dan memperkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ketika Gusen mengetahui bahwa Ling Wai adalah seorang CEO kaya raya, ia pun bersikeras bahwa dirinya tak pantas berada di dekatnya dan menerima ajakan Ling Fong untuk berdansa. Ling Wai akhirnya berdansa dengan Ansin. Selama berdansa, Ling Fong berkata, jika Ling Wai tertarik pada Gusen hanya karena ia memiliki 5% saham di grup Ling. Gusen membantah mengetahui apapun tentang saham tersebut dan menolak klaim bahwa ibunya berselingkuh dengan Ling Tain. Sebelum ia pergi, seorang pelawan bernama Yogu menyiramnya dengan minuman sembari berteriak dan menuduhnya telah menghancurkan kehidupannya. Keributan itu pun menarik perhatian semua orang. Ling Wai turun tangan untuk melindunginya. Namun Yuan Xiao dengan marah menyalahkannya karena Gusen telah merusak acaranya. Sebelum pergi, Gusen meminta maaf dan menyuruh mereka untuk tidak mengikutinya. Gusen dan Ling Wai menemui Yogu, mantan teman sekelasnya. Ia meminta maaf, namun Yogu menolak dan menuduhnya menyebabkan cedera tangan yang membuat karirnya seketika hancur. Keadaan Gusen mulai terpojok saat wanita itu hendak menusuknya. Sebuah benda berat jatuh dari loker hingga membuat Gusen pingsan. Karena takut disalahkan, pelayan itu pun seketika melarikan diri. Ling Wai tiba tak lama kemudian dan memeriksa kondisi Gusen hingga berniat membawanya ke rumah sakit. Ansin mencoba menghentikannya, namun Yuan Xiao memerintahkan putrinya untuk membiarkan Ling Wai membawa Gusen berobat. Ketika Gusen sadar, ia menuduh Ling Wai telah menipunya. Ia yakin bahwa Ling Wai hanya mendekatinya untuk mendapatkan 5% saham. Namun Ling Wai membantah tuduhan itu dan bersikeras bahwa perasaannya tulus adanya. Pada saat itu, Ling Tain menelpon dan segera memanggil Ling Wai pulang. Di sebuah rumah keluarga, Ling Tain memarahi Ling Wai karena telah bersembunyi dan menanyakan keberadaan Gusen saat ini. Ia mengungkapkan bahwa Gusen bukanlah putri kandungnya, melainkan anak dari seorang wanita yang telah membantunya di masa-masa sulitnya dulu. Saham 5% itu adalah tanda terima kasih. Karena wanita itu sekarang telah meninggal, maka saham tersebut kini menjadi milik Gusen. Ling Tain memerintahkan putra-putranya untuk memperlakukan Gusen sebagai keluarga dan melarang mereka untuk menjalin hubungan romantis. Sementara itu, San mengunjungi Gusen di rumah sakit dan mendapati gadis itu sedang mencoba memanjat keluar jendela. Ia pun menangkap tubuh Gusen yang nyaris terjatuh. Ling Wai tiba-tiba datang dan mencoba menjelaskan situasi yang terjadi, namun Gusen menolak untuk mendengarnya. Ia mengabaikan permintaan maafnya, bahkan ketika Ling Wai berlutut di hadapannya. Sementara itu, San berjanji kepada Gusen bahwa mulai saat ini ia akan selalu melindunginya. Beberapa hari kemudian, Gusen diusir karena ia gagal membayar sewa rumah. San menawarkannya tempat tinggal sampai gadis itu bisa menemukan rumah yang baru. Suatu sore, saat sedang sendirian, Ling Wai datang dan tanpa diduga ia bersikeras untuk berbicara berdua. Saat Ling Wai melangkah lebih dekat, ia mencoba mencium Gusen, namun gadis itu dengan cepat menarik diri. Di waktu yang bersamaan, San kembali dan mendapati Alice berada di depan pintu. Temannya mengancam akan memanggil polisi hingga Alice membiarkannya untuk masuk. Di dalam ruangan, San melihat Ling Wai mencengkeram kerah baju Gusin dan langsung menduga jika Gusin dalam bahaya. Tanpa ragu, San memukul Ling Wai. Saat itu, Gusen menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Namun Ling Wai tak berusaha membela diri dan membiarkan pukulan itu mengenai wajahnya. Sebelum pergi, Gusen meminta maaf kepada Ling Wai. Keesokan harinya, Ling Wai mengirimkan makanan favorit Gusen. Namun ketika San mengetahui bahwa paket itu dari Ling Wai, ia pun membuangnya ke tong sampah. Di hari terakhirnya sebagai kurir, Gusen mengantarkan paket kepada Ling Fong di sebuah hotel. Ling Fong mencoba merayunya, menawarkan mobil, bahkan harta benda sebagai imbalan atas perhatiannya. Gusen menolak dan langsung pergi. Ketika Ling Wai mengetahui kejadian itu, ia segera menemui Ling Fong dan memperingatkannya untuk segera menjauh dari kehidupan Gusen. Setelahnya, Ling Wang mengantar Gusen pulang. Ia memperingatkan padanya bahwa Ling Fong sangat berbahaya.
Ling Fong tetap gigih. Ia muncul saat Gusen sedang makan siang bersama teman-temannya dan mencoba memikatnya dengan hidangan yang mewah. Ling Wai akhirnya tiba hingga mereka pun makan bersama. Saat memanggang daging, Ling Wai tak sengaja terkena luka bakar hingga Gusen merawatnya. Saat di dalam mobil, Gusen akhirnya memaafkan kesalahan Ling Wai hingga keduanya pun sepakat berdamai. Gusen bahkan setuju untuk mengunjungi rumah keluarga Ling. Di kediaman keluarga, Ling Wai memperkenalkannya kepada sang ibu yang bernama Yusin, yang mana wanita itu menyambutnya dengan begitu hangat. Gusen juga bertemu dengan Ling Sang dan Ensin. Meskipun Ensin cemburu dengan kasih sayang Ling Wai kepada gadis itu, namun Gusen tetap tenang. Ketika Ling Tain tiba, ia mengomentari kemiripan Gusin dengan mendiang ibunya. Ia memberinya kuas lukis milik ibunya, sementara Gusin memberinya sebuah lukisan. Gusen menjelaskan karya seni itu secara detail, namun Ensin dengan lembut mengoreksinya. Ling Tain ingin memberi Gusen hadiah, namun ia menolak karena ia tahu ibunya membantu pria itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada akhirnya, Ling Tain menyuruhnya untuk memperlakukan keluarga Ling seperti keluarganya sendiri. Ia juga meyakinkan bahwa Gusen akan selalu diterima dengan baik dalam keluarga ini. Saat makan malam, Ling Fong mencoba memprovokasi Ling Wai dengan membahas masa lalunya bersama Ensin. Ketika ayah mengetahui Ling Wai sedang dekat dengan Gusin, ia pun memberikan restu dan menyuruh putranya untuk melindungi gadis itu. Setelah makan malam, Ling Wai merencanakan kejutan untuk sang pujaan hati. Ling Wai menyarankannya untuk memulai dari awal dan keduanya resmi sebagai pasangan kekasih. Ayah menyadari ketulusan hati Gusen bahwa gadis itu adalah orang yang baik yang lebih menghargai reputasi keluarga ketimbang hadiah materi. Tak lama kemudian, Ling Wai mengemudi membawa Gusen kembali ke apartemen lamanya. Ia berkata bahwa dirinya telah membeli dan mendekorasi apartemen tersebut persis seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Gusen mengusulkan konsep komik baru kepada bosnya. Bosnya menyetujui percobaan selama 10 episode. Kerja kerasnya membuahkan hasil ketika komik tersebut mencapai peringkat teratas. Namun, kegembiraannya memudar ketika mengetahui bahwa rekan-rekannya mengeklaim Ling Wai telah membayar orang untuk memilihnya dan mengatur pekerjaan ini. Merasa dihina, Gusin ingin mengklarifikasinya. Ling Wai mengaku jika dirinya hanya ingin membantu. Mendengar hal tersebut membuat Gusin merasa jika Ling Wai telah meremehkan usahanya. Keduanya pun berdebat dan memutuskan untuk tak bertemu sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Gusen mengetahui di manakah Yukui bersembunyi dan ia pun pergi ke sana seorang diri. Di sebuah desa terpencil, Gusen memanggil Yogo tanpa ia tahu ternyata wanita itu hendak menyerang. Sebelum Gusen bisa masuk, Ling Wai tiba dan menghentikannya. Keduanya pun menggeledah rumah itu namun tak menemukan siapa-siapa. Karena hujan deras, Gusen terpaksa menerima tumpangan Ling Wai meskipun keduanya tetap menjaga jarak. Malam semakin larut, Ling Wai berhenti untuk bermalam di sebuah motel yang hanya memiliki satu kamar kosong. Ling Wai menawarkan diri untuk tidur di lantai, namun ketika seekor kecoa merayap ke kakinya, ia pun melompat ke tempat tidur. Karena kasihan, Gusen membiarkannya tidur satu ranjang bersama. Di malam itu, Ling Wai meminta maaf karena mengabaikan perasaan Gusen dan berjanji akan mencintainya seperti yang ia inginkan. Gusen berkata bahwa kini ia memahami niat baik Ling Wai dan meminta kejujuran di antara keduanya. Ling Wai dan Gusen kini berdamai menghabiskan malam bersama dengan penuh cinta. Keesokan harinya, San datang untuk mengantar Gusen pulang, namun Ling Wai ikut bersama mereka. Setibanya di rumah, San menyadari bahwa Gusen telah memilih Ling Wai hingga ia hanya bisa memendam perasaannya sendiri. Gusen mengundurkan diri dari perusahaan penerbitan. Ia mulai mencari pekerjaan lain dan bertekad sukses tanpa bantuan Ling Wai. Ling Wai terus mendukungnya secara diam-diam dan memastikan gadis itu makan dan tetap sehat. Sementara itu, Ensin bertemu dengan Ling Wai di mobilnya untuk membahas sebuah proyek. Seseorang diam-diam memotret keduanya dan rumor tentang hubungan itu pun menyebar secara online. Gusin melihat berita itu, namun ia tak percaya begitu saja.
Pertemuan tersebut rupanya telah direkayasa oleh Ansin untuk menciptakan sebuah masalah. Bahkan San mengungkapkan bahwa Ansin dan Ling Wei pernah berpacaran saat duduk di bangku SMA. Ketika Ansin menghadapi Gusen, ia bersikap ramah namun sengaja menggunakan parfum yang sama yang pernah Ling Wei berikan padanya. Ling Wei mencoba menghubungi Gusen untuk menjelaskan, namun gadis itu menolak berkomunikasi. Keesokan harinya, Ling Wei memerintahkan stafnya untuk membantah rumor tersebut dan menghapus foto-fotonya bersama Ansin. Hal itu pun membuat Ansin semakin frustasi karena rencananya menghancurkan hubungan Ling Wei dan Gusen akhirnya gagal. Berharap menjernihkan pikiran, San dan Gusen pergi ke sebuah pantai. Ling Wei mengikutinya meskipun sebenarnya ia trauma akan air. Saat mencoba mengklarifikasi masalahnya dengan Ansin, Ling Wei mengalami serangan panik dan pingsan. Di rumah sakit, ia menceritakan semuanya pada Gusen hingga gadis itu pun memaafkannya. Gusen akhirnya mengetahui tentang kecemasan dan serangan panik Ling Wei yang disebabkan oleh perundungan Ling Fong di masa lalu. Ling Wei mengakui bahwa kehadiran Gusen di sisinya telah meringankan gejala traumanya. Gusen pun terharu dan langsung memeluknya. Sementara itu, Ling Wei membongkar fakta bahwa Ling Fong berada di balik pencurian data perusahaan dan perekrutan karyawan ilegal. Setelah perusahaan Ling Fong mengalami kerugian besar, ayah menyuruhnya untuk cuti bekerja. Selama akhir pekan, Gusen dan Ling Wei pergi berkemah bersama teman-temannya. Di sebuah toko, Gusen bertemu dengan Ansin dan San dan menyarankan untuk bergabung dengan mereka. Meskipun merasa tak nyaman, mereka pun setuju. Di tempat perkemahan, Ansin terus-menerus mengawasi Ling Wei yang membuat San merasa cemburu. Ling Wei dan Gusen mendirikan tenda yang lumayan jauh dari yang lain. Di malam itu, keduanya menyaksikan kunang-kunang dan menyalakan kembang api di bawah langit yang indah. Momen itu pun begitu romantis hingga keduanya berciuman. Beberapa minggu ini, Ling Wei menghadapi krisis serius di perusahaannya. Data rahasia telah bocor, investor menarik diri, dan sumber sabotase itu adalah Yuan Xiao yang tak lain ayah Ansin. Pria itu rupanya marah karena Ling Wei menolak untuk bekerja sama dengan Gusi Group. Karena tak ingin melihat Ling Wei gagal, Ansin bertemu dengan ayahnya dan mendesaknya untuk menghentikan semua ini. Ia menyarankan agar mereka mengendalikan perusahaan Ling Wei ketimbang menghancurkannya. Ansin juga mengisyaratkan bahwa jika negosiasi bisnis bisa dilakukan dengan menyatukan kedua keluarga melalui sebuah pernikahan. Sementara itu, saat sedang sendirian di rumah, Gusen menerima sebuah paket yang berisi tangan boneka yang telah terputus. Ia pun menyadari jika semua itu adalah ulah Yogo. San kebetulan berkunjung dan menawarkan penghiburan. Tak lama kemudian, Gusen mendengar tentang masalah perusahaan Ling Wei dan pergi untuk mendukungnya. Di waktu yang bersamaan, Ansin tiba di kantornya dengan sebuah solusi yang ia usulkan. Saat Ling Wei sedang memasangkan dasi, Ansin tiba-tiba tersandung karpet dan jatuh ke pelukan pria itu, tepat saat Gusin masuk ke dalam ruangan. Gusin berusaha tetap tenang, dan setelah Ansin pergi, ia membiarkan Ling Wei menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Gusin memijatnya dengan lembut untuk meredakan stres yang ia alami. Di malam itu, Ansin datang menemui Gusen dan memberi kabar bahwa ia akan bertunangan dengan Ling Wei. Ansin mengeklaim bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan Ling Wei. Dengan teganya, ia bahkan menyebut Gusen sebagai beban hidup Ling Wei dan bahkan menyalahkannya atas kekalahan Ling Wei dalam pemilihan penerus perusahaan. Gusen menolak untuk percaya. Ia ingin membangkitkan semangat Ling Wei dan membawanya ke taman hiburan tempat mereka sering menghabiskan waktu. Di malam itu, sebelum kembali ke kantor, Gusen memberinya pelukan hangat untuk memberikan semangat. Ketika Ling Wei tiba, ayahnya ternyata sudah menunggunya. Menyadari kesulitan putranya, ia menawarkan bantuan, namun Ling Wei menolak. Ia bertekad untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ling Tain hanya tersenyum dan yakin dengan kemampuan putranya. Di lain tempat, Gusen sedang makan malam dengan San. Ia memperhatikan bahwa gadis itu sepertinya menyembunyikan sesuatu dan secara tak sengaja ia melihat pemesanan tiket kereta api di ponselnya. Gusen menjelaskan bahwa ia berencana untuk pergi sejenak dan menjernihkan pikiran.
Keesokan harinya, saat melewati sebuah mall, Ling Wei didekati oleh seorang pramuniaga yang tengah mempromosikan produk kecantikan. Interaksi itu memicu ide baru untuk menyelesaikan krisis di perusahaannya. Ling Wei kembali ke kantor. Ia lalu mengadakan rapat mendesak dan dalam beberapa hari berikutnya, ia mengamankan kontrak-kontrak besar dan menarik investasi dari ayahnya. Selama jumpa pers, Yuan Xiao mengetahui bahwa perusahaan New Way telah merilis pernyataan publik yang mengungkap pencemaran nama baik yang melibatkan grup Gucci. Para reporter meninggalkan acaranya untuk meliput pengumuman dari Ling Wei. Menghadapi banyak wartawan, Ling Wei mengatakan bahwa ia tidak menekan grup Gucci, namun ingin kebenaran diketahui oleh khalayak umum. Pada akhirnya, grup Gucci mengakui kesalahan dan mengeluarkan permintaan maaf secara publik. New Way hanya menuntut kompensasi simbolis untuk Yuan Xiao. Setelah krisis teratasi, Ling Wei pergi menemui Gu Shen, namun ia dibuat kecewa karena gadis itu kini telah pergi. Ling Wei percaya bahwa San tahu di manakah Gu Shen berada. Ia mencarinya dan bertemu dengan San yang tengah mabuk di sebuah bar. San menolak untuk berbicara dan menyerahkan Ling Wei. Menurutnya, Gu Shen memutuskan untuk pergi setelah ia menyadari betapa keduanya berbeda dunia. Bahkan saat itu Ensin menyebut jika Gu Shen hanyalah sebuah beban. Gu Shen berhenti menggambar komik dan memberitahu San bahwa ia butuh ruang untuk menyendiri. Sebelumnya, San mencoba menghentikannya dengan mengakui perasaannya. Namun, yang mengejutkan, Gu Shen ternyata hanya menganggapnya sebagai kakaknya. Setelah kepergian Gu Shen, Ling Wei mengalami depresi dan menolak untuk makan serta mengurung diri. Alice dan Dr. Xiao tetap dekat dengannya dan terus mengkhawatirkan keadaannya. Ternyata Gu Shen menuju ke kota kelahiran mendiang ibunya, tempat kenangan akan kematian sang ibu dan tragedi penculikan semasa kecilnya. Puluhan tahun silam, Gu Shen berjalan ke sebuah bangunan terbengkalai, yang mana di tempat itu ia pernah diculik hingga mengalami serangan panik. Flashback ke masa lalu saat Gu Shen masih kecil, ia dan seorang anak laki-laki bernama Yu Chen tengah diculik namun berhasil melarikan diri bersama-sama. Sebelum berpisah, Yu Chen berjanji akan bertemu kembali, dan ternyata Yu Chen adalah Ling Wei. Kembali ke masa kini, Ling Wei menemukan Gu Shen dan membawanya pulang. Keduanya menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi dan menghabiskan waktu bersama. Gu Shen teringat bahwa ibunya menyimpan video mengenai ayah kandungnya. Ia pun memutar video yang tak begitu jelas dan sebuah foto lama ibunya dengan seorang pria yang diduga adalah ayah kandungnya. Setelah kembali ke kota, Gu Shen pergi menemui Yuan Chao untuk mencari jawaban, namun tak banyak informasi yang ia dapat. Bertekad untuk mengetahui lebih lanjut, Gu Shen mencari catatan di sebuah rumah sakit, namun sayang bangunan itu telah dihancurkan. Ling Wei meminta Alice untuk menyelidikinya lebih lanjut. Tak lama kemudian, Ling Wei mengundangnya untuk apartemen dan mengajak Gu Shen untuk tinggal bersamanya. Gu Shen pun sangat bahagia dan menyetujuinya. Di suatu malam, Gu Shen diam-diam memeriksa laptop Ling Wei. Ia menemukan foto lama Ling Wei yang tengah mencium pipi Ensin saat masih di bangku SMA. Bahkan, kode pintu rumah Ling Wei adalah tanggal ulang tahun Ensin. Merasa gelisah, Gu Shen meminta nasihat dari teman-temannya. Mereka menyuruh Gu Shen untuk tidak terlalu memikirkannya dan mengingatkannya jika Ling Wei telah membuktikan cintanya. Beberapa hari kemudian, studionya menerima tawaran kolaborasi dari pihak New Way. Gu Shen mengira Ling Wei yang tengah mengaturnya, namun Ling Wei berkata jika semua itu adalah keputusan timnya. Sebelum pertemuan, ia meminta Ling Wei untuk merahasiakan hubungan mereka saat di tempat kerja. Ling Wei mengundang Gu Shen ke kantornya hingga keduanya kembali bermesraan. Keesokan harinya, Gu Shen menemui Ling Wei untuk membicarakan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Ling Wei menjelaskan semuanya, termasuk kode pintu yang ternyata bukan tanggal ultah Ensin, melainkan tanggal pertemuan pertama antara Ling Wei dan Gu Shen. Hari ketika mereka selamat dari penculikan. Keesokan harinya, Gu Shen dan teman-temannya bekerja tanpa lelah mendesain karakter untuk perusahaan New Way. Awalnya, karya mereka dikritik karena tak sesuai dengan identitas merek perusahaan.
Gusen tak menyerah, ia menyempurnakan desainnya hingga setiap departemen setuju bahwa versi finalnya memiliki citra Nuwei yang sempurna. Ling Wei bangga karena telah berhasil. Ia pun mengumumkan kepada staf bahwa dirinya adalah kekasih Gusen dan akan mentraktir semua orang makan malam perayaan. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Hanya beberapa hari kemudian, Sun yang sekarang menjabat sebagai CEO baru Gusin Group meluncurkan proyek bernama Anin Plan. Proyek ini hampir identik dengan proyek Ling Wei milik Nuwei. Investor segera menarik dana mereka dari Nuwei dan menuduh perusahaan tersebut telah menjiplak dan mencuri data. Seketika harga saham jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Kerugian terus meningkat dan para karyawan mulai melakukan demo besar-besaran. Mengetahui bahwa Gusi Group berada di balik semua ini, Gusen bertemu dengan Sun. Pria itu mengaku bahwa ini adalah balas dendam karena Ling Wei telah mencuri wanita yang ia cintai. Gusen dengan tegas berkata bahwa dirinya hanya menganggap Sun sebagai saudara dan bahwa ia akan tetap mendukung Ling Wei sampai kapanpun. Pada konferensi pers, Ling Wei memperingatkan Sun bahwa proyek ini adalah miliknya. Ia memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada publik karena mengetahui proyek tersebut memiliki kelemahan fatal yang diabaikan oleh Sun. Beberapa hari kemudian, kelemahan tersebut menyebabkan proyek itu runtuh. Gusi Group mengalami krisis dan nilai sahamnya anjlok. Ensin menyalahkan Gusen atas konflik di antara kedua pria tersebut. Di lain sisi, Dr. Xiao diminta untuk menyelidiki tes kesehatan Yogo yang telah ditangani oleh mentornya yang bernama Dr. Zhang. Di hari yang sama, Dr. Xiao membobol kantor Dr. Zhang dan menemukan berkas Yogo beserta rekam medisnya. Terungkap bahwa kelumpuhan dengan Yogo bukan disebabkan oleh kecelakaan sekolah, melainkan akibat overdosis obat. Terdapat juga rekaman audio Yonghong yang memberikan instruksi pada Dr. Zhang untuk memalsukan kondisi Yogo agar Gusin yang disalahkan. Ketika Gusen menghadapi Yonghong, awalnya ia disambut dengan ramah, namun sikap Yonghong berubah ketika nama Dr. Zhang disebut. Gusen menyangkal semuanya dan bersikeras bahwa ibunya tak pernah berselingkuh dan tak pernah menyakiti siapapun. Yang Hong mengabaikan tuduhannya dan menyuruhnya untuk melupakan masa lalu. Keesokan harinya, Ling Wei pergi menemui Gusen di auditorium sekolah, namun ia justru bertemu dengan Ansin. Ansin rupanya telah menggunakan ponsel Gusen untuk memancing Ling Wei ke sana. Gadis itu lalu mengunci pintu dan memblokir semua sinyal telepon. Ling Wei berkata padanya dengan terus terang bahwa dirinya telah memilih Gusen untuk menjadi pendamping hidup. Namun Ansin menolak untuk menerimanya. Ia bersikeras bahwa dialah pilihan yang terbaik dalam segala hal. Ansin juga mengungkit kisah cinta keduanya saat masih SMA. Ling Wei mengingatkannya bahwa keduanya hanya berteman. Di waktu yang bersamaan, Alice memberitahu Gusen bahwa Ling Wei telah menghilang menggunakan tautan GPS mereka. Gusen melacaknya ke sekolah. Ia mendobrak pintu yang terkunci rapat dan sangat lega saat berhasil menemukan Ling Wei. Ansin menuduh Gusen mengambil segalanya darinya dan bahkan ia menunjukkan foto Ling Wei yang pernah mencium pipinya di masa lalu. Gusen berkata jika semua itu adalah cerita masa lalu dan di masa datang Ling Wei adalah kekasihnya. Gusen menyatakan bahwa ia tak akan lagi mentolerir adegan perundungan dan ia akan menjalani hidupnya yang bahagia bersama Ling Wei. Sebelum pergi, Ling Wei berkata pada Ansin bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu memilih Gusen. Tak lama kemudian, Ling Wei menerima kabar jika ayahnya menderita stroke dan dirawat di rumah sakit. Dewan direksi grup mendesak Ling Wei untuk segera mengambil alih perusahaan. Meskipun khawatir, Ling Wei kembali ke perusahaan ayahnya untuk sementara waktu. Melihat kekasihnya stres, Gusen membawanya ke akuarium untuk membantu merelekskan diri. Keesokan harinya, Ling Wei bertemu dengan Sun untuk mengakhiri perselisihan. Ia mengusulkan kemitraan antara Nuwei dan Gusi Group. Ling Wei kini mengakui kemampuan Sen. Tak lama kemudian, Ensin menemukan transfer keuangan yang mencurigakan dari ibunya ke rekening milik Yogu. Bertahun-tahun sebelumnya, Yogu telah menindas Gusen karena cemburu, dan setelah kecelakaan di tangga membuatnya terluka.
Ia pun menjadi terobsesi untuk membalas dendam. Saat ini, Yogo memanggil Gusen untuk bertemu di bangunan terbengkalai. Dalam perjalanan ke sana, ia dicegat oleh seorang pria bernama Lon. San mendengar ibunya berbicara tentang Gusen dan Yogo. Ling Wei mengetahui bahwa Gusen pergi seorang diri ke sebuah pertemuan. Ia pun bergegas menyusulnya. Di gudang tersebut, Lon menodongkan senjata ke leher Gusen dan menuntut Ling Wei untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham demi menyelamatkan pujaan hati. Ling Wei menandatangani perjanjian itu dan segera menyerang Lon. Pertarungan sengit pun tak dapat terhindari. Beruntungnya, Ling Wei jauh lebih unggul. Saat ia mencoba membebaskan Gusen, Yogo memukulnya dari belakang hingga membuatnya pingsan. Lon pergi dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Ia pun memerintahkan Yogo untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Tanpa sepengetahuan mereka, Lon juga telah memutus saluran gas dengan maksud agar mereka semua tewas. Saat Yogo bersiap menyerang, Ling Wei mendapatkan kekuatannya kembali. Ia berhasil membebaskan diri dan melindungi Gusen. Tiba-tiba, Ling Fong muncul dan menjatuhkan Yogo hingga wanita itu tak sadarkan diri. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah lama mengikuti Lon yang terlihat mencurigakan. Ia juga mengaku bahwa anak buahnya tak pernah mengotak-ngatik rem mobil Ling Wei, sehingga kecelakaan mobil yang pernah ia alami bukan karena ulahnya. Saat itulah Ling Wei baru menyadari bahwa orang yang selama ini mengincarnya bukanlah Ling Fong, melainkan Ling San. Ia teringat jika dokumen transfer bersama yang memuat stempel perusahaan ayah disimpan di brankas rumah yang hanya diakses oleh anggota keluarga saja. Ling Fong berkata bahwa saat ini Ling San telah mengadakan pertemuan secara pribadi dengan para pemegang saham. Tak lama kemudian, San akhirnya tiba. Ketika mereka menanya Yogo tentang siapa yang berada di balik semua ini, ia pun sangat terkejut karena dalangnya adalah ibunya sendiri yang tak lain Yong Hong. San telah menemukan laporan keuangan mencurigakan yang menunjukkan transfer berulang dari rekening ibunya ke rekening Yogo. Terungkap jelas bahwa Yong Hong dan Ling San telah bergabung untuk menyingkirkan Ling Wei. Mereka hendak merebut saham Ling Wei serta mengatur agar Ensin menikah dengan Ling San. Setelah mendengar fakta ini, Ling Wei memerintahkan Ling Fong dan San untuk tetap merahasiakannya bahwa dia dan Gusin masih hidup. Keduanya berniat mencari banyak bukti untuk mengungkap kejahatan mereka. Sementara itu, Lon bertemu dengan Ling San untuk memberikan laporannya. Di balik penampilan Ling San yang sopan, rupanya terdapat pikiran yang keji. Ia ternyata merasa kesal karena Ling Wei selalu menjadi anak kesayangan ayah. Ia juga telah bersekutu dengan Yong Hong untuk menghancurkan grup Ling dan New Wei. Tujuannya adalah untuk mengambil alih kendali grup. Setiap serangan terhadap Ling Wei dan perusahaannya ternyata diatur oleh Ling San. Namun Ling Wei selalu berhasil bertahan hidup dan membalikkan situasi. Saat makan siang bersama keluarga, San hampir tak percaya bahwa ibunya sendiri telah bersengkongkol untuk menghabisi wanita yang ia cintai. Ia mengatakan bahwa akan mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali melanjutkan studi. San menemui Yong Hong, namun wanita itu menghindari pertanyaannya. Ketika ia menyebutkan transfer aset, wanita itu mengeklaim bahwa dirinya memiliki hak penuh untuk mengelola kekayaan Yuan Xiao sesuai keinginannya. Keesokan harinya, Ling San mengadakan pertemuan untuk mengumumkan bahwa Ling Wei telah mentransfer semua saham kepadanya dan kini ia bisa disebut sebagai penerus grup Ling. Sesuai rencana, Ling Fong ikut membantu dalam sebuah sandiwara. Di luar kantor, Alice menghadapi Ling San dan menyalahkannya atas kematian Ling Wei. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan teman-temannya, Ling Wei berhasil menangkap Lon dan mengurungnya di sebuah gudang. Ling San sebenarnya masih gelisah karena ia tak dapat mengabaikan fakta bahwa tak ada mayat yang ditemukan di TKP kejadian. Kebenciannya terhadap Ling Wei begitu dalam sehingga ia sengaja memprovokasi serangan jantung ayahnya dengan menunjukkan pada pria itu mengenai judul berita yang menyatakan Ling Wei telah meninggal. Ling San memang sejak awal menggunakan kondisi ayah mereka sebagai umpan untuk memancing Ling Wei keluar dari persembunyiannya. Namun Ling Wei tetap waspada. Bersama Ling Fong, ia pun merencanakan serangan balik. Suatu hari, mereka mengirim seorang wanita untuk mendekati Ling Sang.
Meskipun Ling Sang menolaknya, foto-foto mereka pun diambil secara diam-diam dan dikirim kepada Yong Hong. Di waktu yang bersamaan, Dr. Xiao membantu Ling Wei untuk menyelinap ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Sementara Yoyo dan Joy Lee menaruh perekam di tas Yong Hong setelah pertemuan pribadi antara Yong Hong dan Ling Sang. Mereka mengambil alat itu dan menyerahkannya kepada Ling Wei. Tepat pada hari pertunangan Ensin dan Ling San, ia mematikan CCTV rumah agar Ling Wei dan Gu Xin bisa menyelinap masuk. Ling Wei berusaha membuka berangkas sementara Gu Xin terus waspada. Ensin tiba-tiba kembali dan melihat mereka, namun ia memilih untuk tidak melaporkannya. Selama acara, layar besar menampilkan foto pertunangan, namun tiba-tiba beralih pada rekaman Yong Hong dan Ling Sang yang sedang membahas rencana jahat mereka. Kekacauan terjadi ketika para reporter bergegas menanyai mereka. Merasa terkejut dengan semua ini, Ensin menolak rayuan Ling Sang dan segera pergi. Ensin bertanya kepada Yong Hong, namun wanita itu mengaku bahwa semua yang telah ia lakukan adalah untuk melindunginya. Ling San menyangkal tuduhan tersebut dan berkata jika rekaman itu palsu, namun Ling Wei muncul untuk menghadapinya. Ling San membalas dengan mengungkapkan bahwa Ling Wei adalah anak angkat ayah mereka. Saat itu, Ling Fong masuk bersama ayah yang masih ada di kursi roda. Ling Tain merasa kecewa saat mengetahui bahwa putra bungsunya telah melakukan kejahatan sampai sejauh ini. Ling San percaya jika ia masih bisa menjadi penerus perusahaan karena ia memegang saham terbanyak. Namun, Ling Tain dan Ling Fong mentransfer saham mereka kepada Ling Wei. Hal itu pun memperbanyak kepemilikan saham milik Ling Wei. Gu Xin kemudian mengungkapkan bahwa ia memiliki 5% saham dan memberikannya kepada Ling Wei. Ling Tain meminta maaf kepada para pemegang saham dan mendesak mereka untuk memilih dengan bijak. Para pemegang saham memilih Ling Wei dengan suara bulat. Mereka pun mengakui kepemimpinan Ling Wei yang memang telah terbukti. Ling San akhirnya mengakui kekalahannya. Tak lama kemudian, Ensin mengetahui bahwa Yuan Xiao menderita tumor otak. Operasinya berhasil, namun ia menderita demensia. Yong Hong juga dirawat di rumah sakit akibat kesehatannya yang memburuk. Ling San merasa hancur karena guncangan psikologi dan harus menghadapi penyelidikan atas kejahatannya. San tetap kuat dan mendesak ibunya untuk bertaubat. Yogo kini menyadari kebenaran. Ia mengunjungi Yong Hong, berdoa untuk kesembuhannya hingga dia bisa mengaku dan menerima keadilan. Keesokan harinya, San menunda studinya untuk mengambil alih grup Gu Xin. Sementara Ensin berjanji untuk merawat ayah mereka. Ensin datang untuk meminta maaf dan Gu Xin langsung memaafkannya. Keduanya berpelukan dan mengakui memiliki ikatan sebagai saudara perempuan. Meskipun Ling Wei telah terpilih sebagai penerus grup Ling, ia menolak bertanggung jawab terhadap tugas itu. Ia ingin fokus pada perusahaan Wei dan mempercayakan posisi tersebut kepada Ling Fong. Ia dan San telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk proyek Lingyo. Suatu hari, Ensin mengunjungi Ling San di penjara. Ia meminta maaf dan menyuruhnya melupakannya. Namun Ensin bersumpah akan menunggunya berapapun lamanya. Ia juga menunjukkan cincin pertunangan yang masih dipakai. Beberapa waktu kemudian, Gu Xin menerima telepon dari Alice yang mengatakan jika Ling Wei menghilang. Saat di rumah, ia menemukan sebuah kotak yang berisi gulungan plester yang pernah Ling Wei berikan padanya saat ia mengalami cedera. Gu Xin mengikuti petunjuk dan rambu jalan yang mengantarkannya pada sebuah tempat hiburan. Setelah semua yang mereka lalui, Ling Wei melamar Gu Xin. Wanita itu pun menerimanya tanpa ada keraguan.